Ada satu lagi nih ya, ada Rehan juga nih Masya Allah di sini nih. Nah Rehan nih, kita coba mau nanya juga sama Rehan. Rehan ini kan suka bikin konten ya, konten dakwah juga nih. Ya, Bener kan alhamdulillah. ya? Iya benar. Di sosial media. Nah pernah nggak dinyinyirin atau mungkin dikata-katain orang yang nggak baik ya sama karena oh nyari followers aja doang nih katanya nih. Oh banyak ya Pak. Banyak. Banyak. Terus gimana cara nanggepinnya Rehan nih? Cara nanggapinnya kita tahu bahwa kita nggak bisa mendapatkan semua keridhaan manusia. Bahkan Nabi Muhammad saja yang baik, yang akhlaknya sempurna itu masih dicaci, dimaki, apalagi kita manusia biasa. Nah itu menandakan bahwa kalau kita memiliki ilmu, jadi ada sebuah hadis, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah itu artinya apapun yang kita punya, kebaikan yang kita punya, kebenaran yang kita punya, kita harus sampaikan walaupun sakit. Jadi kalau yang namanya dibenci, yang namanya dicaci, dihina ataupun apapun dia dibiarkan. Karena yang kita cari adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Ih, luar biasa. Tapi kalau bisa juga carinya yang adem-adem aja, jangan yang terlalu frontal juga. Ya, Mungkin jadi bener. mengundang komen juga kan akhirnya kan juga Ya. mengundang musuh kan gitu. Yang pertama, kalaupun kita menyampaikan kebenarannya saja itu dianggap Harus, salah gitu, kalau itu harus kan. harus, Nah, itu apalagi, harus. apalagi kalau kita berbuat Cuma buruk cara gitu. penyampaian yang kadang-kadang nih ya, yang kadang-kadang anak-anak muda ini bawaannya gegabah gitu. Jadi cara penyampaian juga cari yang halus, yang Ya, enak, bener, yang mudah bener. dimengerti. Nah Ya, itu kayak mungkin gitu. nanti cari-cari ya, Ya, biar nggak seperti terlalu itu. banyak komen-komen yang enggak-enggak. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Masya Allah nih ya. Ya FD kita udah kasih 000 habis katanya. Aku mau Jangan, jangan udah. Ini kita lanjut. Ini mohon izin nih, Pak Wamen, ya kan sebagai laki-laki nih mohon izin sebagai ayah juga, ya kan kadang-kadang kita yang namanya punya anak perempuan, punya anak laki-laki itu kadang-kadang kalau mereka keluar tuh seuzon aja bawaannya. Nah kadang-kadang karena ada terlalu overprotective tadi kalau kata Ustadz Syam ya, perasaan yang terlalu khawatir kepada anak ini, kadang-kadang anak ini malah bisa jadi jauh dari ayahnya nih. Bahkan ada yang bilang bisa menjadi musuh satu sama lain. Nah sebagai orang tua ini harusnya apa sih yang kita lakukan supaya anak-anak kita ini nggak merasa kita terlalu monitoring gitu, terlalu detail ya, mohon izin penjelasan. Iya. Pak Wamen. Ya silakan Pak Wamen, boleh sambil berdiri. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du. Tugas orang tua itu setidak-tidaknya pertama adalah dia harus mendidik anak-anaknya. Yang kedua, melindungi anak-anaknya. Dari apa? Dari berbagai macam bahaya, ya, dari berbagai macam godaan-godaan. Nah, dua hal ini saya kira menjadi sangat penting. Namun demikian, memang orang tua itu harus di dalam mendidik anak-anaknya itu dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh perhatian, ya, dan juga harus dengan bimbingan-bimbingan. Agar apa? Agar ada komunikasi antara anak dengan orang tua itu dengan baik. Jangan sampai timbul miskomunikasi, jangan sampai timbul mispersepsi yang kemudian itu bisa melahirkan satu dengan yang lain tidak ada komunikasi dengan baik, yang kemudian melahirkan suudzon. Ya, orang tua maksudnya baik terhadap anak, tapi anak menanggapinya seolah-olah terlalu overprotective. Anak menganggapnya terlalu dibatasi. Nah, disinilah pentingnya ada pemahaman-pemahaman terhadap anak dan juga orang tua, agar orang tua ibarat karet itu kadang-kadang dikencang, kadang-kadang diulur, begitu ya. Sehingga anak pun merasa nyaman, dia merasa terus dalam bimbingan orang tua, anak terus berada dalam situasi yang dia tidak merasa juga diawas-awasi, ya. Tapi terus ada komunikasi, sekarang ini sangat mudah sekali karena apa? Melalui handphone, ya, melalui komunikasi. Betul, semuanya sudah bisa dilakukan. Yang penting adalah bagaimana membangun komunikasi orang tua dengan anak. Betul. Itu dengan sebaik-baiknya. Masya Ya, Allah. saya kira itu. Terima kasih. Jazakallah khairan kasiran, makasih Iya. banyak Pak Wamen. Nah ini benar ya, bicara masalah tentang komunikasi ini kadang kita berpikirnya komunikasi terhadap pasangan aja. Ternyata terhadap anak pun kita juga harus ada komunikasi yang kuat gitu loh. Jadi jangan sampai ada yang namanya prasangka buruk. Nah,